Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Semuanya saya percaya dalam keadaan sehat, bukan? Karena Tuhan begitu baik, selalu menyertai kita semuanya. Untuk menyambut renungan pagi, kita satu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, karena kami boleh bangun di pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kami mulai seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini dengan mendengar lebih dulu firman-Mu disampaikan lewat suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu kasih itu tidak egois. 1 Korintus 12 ayat 26 berkata demikian. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah saudara, Rasul Paulus memperingatkan semua orang percaya bahwa sehebat apapun mereka melayani pekerjaan Tuhan, mahir berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi apabila tidak memiliki kasih, semuanya itu tidak berguna dan tidak ada faedahnya. Tolong baca 1 Korintus 13 ayat 1-3. Nah saudara, itu adalah bukti bahwa kasih memegang peranan sangat penting dalam kehidupan orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang-orang dunia, saudara, itu tidak melihat seberapa rajin kita beribadah dan seberapa sibuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang mereka lihat adalah buahnya. Karena itu jangan pernah merasa bangga dengan label sebagai orang Kristen bila dalam keseharian hidup kita tidak ada buah roh yang dihasilkan. Dikatakan Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah saudara, tanpa buah roh, kekristenan kita hanyalah teori, tetapi prakteknya adalah nol. Karena itu jangan sombong saudara-saudara. Kasih seperti apa yang Tuhan kehendaki? Yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang tidak egois. Dunia sekarang ini penuh orang-orang egois yang hanya terfokus pada diri sendiri dan tidak punya kepekaan atau rasa empati terhadap orang lain. Itulah keadaan manusia akhir zaman. Tolong baca 2 Timotius 3 ayat 1-4. Rasul Paulus memperingatkan bahwa semua orang percaya adalah bagian dari satu tubuh.
Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Nah saudara, jika satu bagian tubuh itu sakit dan menderita, tidakkah anggota tubuh lainnya juga turut merasakannya? Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bacalah 1 Korintus 12 ayat 25. Nah saudara, ketika melihat saudara seiman lain sedang berada dalam penderitaan, tidakkah hati kita tergerak untuk menolongnya? 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, barang siapa menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah saudaraku yang kekasih, wujud nyata dari kasih adalah memberi, bukan hanya menerima. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai para pelayan pekerjaan Tuhan harus betul-betul memahami apa arti daripada tidak egois. Jadi saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan kita harus betul-betul hidup seperti Yesus, punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Dia walaupun Allah namun sudah mengosongkan dirinya, menderita sengsara, rela pikul salib dan menyangkal diri. Nah apakah saudara juga rela pikul salib dan menyangkal diri dan tidak membenarkan diri saudara? Nah itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh mendengar firman yang menegur kita pada hari ini. Kasih itu tidak egois. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul mempunyai kasih sebagai dasar dalam kehidupan kekristenan, bahkan dalam kegiatan pelayanan. Sehingga kami bukan disebut orang yang omong doang atau omdo, tetapi orang lain melihat ada buah-buah roh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman yang menegur kepada kami. Itu sebabnya kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, pelihara, pimpin dan gembalakan kami. Bahkan seluruh kerinduan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan. Kalau ada di antara pendengar yang masih sakit, Tuhan tetapkan imannya untuk memandang hanya kepada Engkau, dan sembuhkan dan pulihkanlah dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat.